Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube Bidani Group. Di sini saya akan membahas lagi komposisi fungsi. Oh my god! Wow! Oke, kita bahas di slide selanjutnya aja ya. A few moments later. Nah, di sini saya akan membahas tentang komposisi fungsi untuk kelas 10. Oke, kita lanjut saja ya. Nah, kita akan bahas ilustrasinya terlebih dahulu ya, teman-teman. Nah, di sini ada batang pohon, ada mesin satu, ada kayu, ada mesin dua, ada kertas. Nah, batang pohon sebagai X, mesin satu sebagai G, dan kayu sebagai GX, mesin 2 sebagai F, kertas sebagai FGX. Oke, kita lanjut saja ya. X-nya itu sama dengan 4. Lalu, GX sama dengan X-2. Dan kita operasikan X yang diganti menjadi 4. Jadi, G kali 4 sama dengan 2. Oke. F-nya Fx sama dengan 2x min 1. Dan FGX-nya itu kita masukkan di yang tadi. F, G-nya udah dikali 4, lalu sama dengan 5. Oke, kita lanjut saja ya, teman-teman. Nah, di sini ada isi materinya yaitu operasi komposisi fungsi, sifat-sifat fungsi, inverse fungsi, dan sifat-sifat inverse fungsi. Oke, kita lanjut saja. Nah, operasi komposisi fungsi. Nah, di mana operasi komposisi fungsi adalah dilambangkan dengan bundaran ya, kayak teman-teman, kayak gini. Kayak di atas ya, teman-teman, ini dibaca bundaran. Oke, kita lanjut aja. F bundaran G dibaca F bundaran G dengan F bundaran GX sama dengan FGX. Oke, kita lanjut saja. Nah, di sini ada contohnya. F bundaran HX sama dengan FHX. G bundaran FX sama dengan GFX. Dan selanjutnya ya, teman-teman, ada G bundaran HX, GHX, dan H bundaran FX sama dengan HFX. Oke, kita lanjut saja. Di sini ada contoh soal. Diketahui Fx dan Gx. Fx-nya 2x plus 1 dan Gx-nya x min 2. Nah, tentukan F bundaran Gx, lalu G bundaran Fx. Nah, kita penyelesaian nomor 1 dulu ya, teman-teman. Nah, F bundaran Gx sama dengan Fgx. Nah, di mana F-nya itu berapa tadi? 2x plus 1. Nah, X-nya itu diganti menjadi GX ya, teman-teman. Jadi 2GX plus 1. Nah, kita masukkan GX-nya berapa? X min 2. Jadi 2x min 2 plus 1. Kita operasikan 2 kali X 2x, 2 kali 2 min 2 min 4, lalu plus 1 turunkan. Kita operasikan min 4 dan plus 1 jadi min 3. 2x karena sukunya gak ada yang sama, jadi kita turunkan. Jadi 2x min 3. Jadi bundaran FOG itu 2x min 3. Oke, kita lanjut nomor 2 ya, teman-teman. Nah, G bundaran Fx, di mana GFX. Nah, kita lihat dulu G. X-nya berapa? X min 2. Jadi, X-nya diganti dengan Fx, lalu min 2. Fx-nya itu 2x plus 1 min 2. Jadi, 2x plus 1 min 2. Kita pastikan saja yang sesuku. Jadi, 2x min 1. Jadi, bundaran GOF, G bundaran F maksudnya. Jadi 2x min 1. Oke, lanjut ya, teman-teman. Kan sudah mengerti kan? Kita lanjut ke contoh soal yang kedua ya. Nah, diketahui Fx dan Gx di sini ya. Kalian bisa lihat ya, teman-teman. Nah, di sini itu ada tentukan F bundaran Gx. Nah, penyelesaiannya itu F bundaran Gx sama dengan F kali Gx. Nah, Fx-nya berapa sih? 2x min 3. Nah, x-nya kita ganti dengan Gx, jadi 2Gx min 3. Lalu, kita masukkan Gx-nya tadi berapa? X pangkat 2 min 3x plus 1. Jadi, kita operasikan saja, teman-teman. 2 kali x pangkat 2 di 2x pangkat 2. Lalu, 2 kali x min x pangkat 2 kali min x min 3x, jadi min 6x ya, teman-teman.
Ini di sini harusnya ada min. Lalu 2 kali 1 sama dengan 2, dan min 3 kita turunkan. Jadi 2x pangkat 2 min 6x plus 2 min 3. Kita operasikan saja menjadi 2x pangkat 2 min 6x min 1. Nah itu ya teman-teman hasil dari F bundaran Gx. Oke, kita lanjut ke sifat-sifatnya ya. Nah, sifat komposisi fungsi. Misal diketahui FGH adalah suatu fungsi dan fx sama dengan x adalah fungsi identitas. Jika RH irisan DG tidak sama dengan 0 dan RG irisan DF tidak sama dengan 0 dan RF irisan DF tidak sama dengan 0. Maka pada operasi tersebut berlaku sifat-sifat ya teman-teman, ada 3. Yang pertama tidak komutatif, jadi kalian tidak bisa menyamakan bahwa G bundaran F itu sama dengan F bundaran G. Jadi tidak komutatif ya teman-teman, karena tidak boleh, tidak bisa. Yang kedua bersifat asosiatif. Jadi kalau kalian mau menghitung G bundaran H dulu baru dibundarkan oleh F, bisa. Atau F bundaran G dulu baru dibundarkan H, juga bisa ya teman-teman. Nah lalu bersifat identitas, jadi F bundaran identitas sama dengan identitas bundaran F sama dengan F. Oke, lanjut saja ya teman-teman ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada fungsi inverse. Nah, menentukan inverse linear sebagai berikut. Contoh ya, di sini fx sama dengan 3x min 5. Menentukan fungsi inverse fx sama dengan 3x min 5. Oke, langkah yang pertama yaitu misalkan fx sama dengan y. Dengan demikian diperoleh y sama dengan 3x min 5. Jadi ganti ya fx-nya dengan y ya teman-teman. Nah yang kedua itu selanjutnya langkah untuk mengubah y sama dengan fx menjadi x sama dengan fy. Nah jadi y sama dengan 3x min 5. Dan kita pindah ruaskan jadi 3x min 5 sama dengan y. Atau ditukar ya. Nah kita karena akan mencari x, jadi kita ambil x yang sebelah sini, sebelah ruas kiri. 3x sama dengan y plus 5. Nah, x sama dengan y plus 5 dibagi 3. Oke, teman-teman kita lanjut saja. Nah, karena y sama dengan fx, maka x sama dengan f inverse y. Nah, f inverse y itu sama dengan y plus 5 per 3. Dari hasil tadi ya, teman-teman. Oke, kita yang terakhir itu ubah variabel y menjadi variabel x. Sehingga diperoleh f inverse sama dengan y plus 5 per 3. Nah, kita lanjut saja ya teman-teman ke fungsi inverse. Menentukan inverse fungsi rasional. Nah, tentukan inverse fungsi fx sama dengan 2x min 3 per 2x plus 4. Nah, di sini cara menjawabnya ya teman-teman. Fx sama dengan 2x min 3, fx sama dengan f 3x ditambah 4 maksudnya. Kita ulang saja. Fx sama dengan 2x min 3 per 3x plus 4. Nah, kita ubah jadi fx-nya menjadi y. Jadi y sama dengan 2x min 3 3x plus 4. Nah, kita kalikan saja jadi ini ya, y kali 3x plus 4 dan 2x min 3 dikali 1 adalah bilangan itu sendiri. Nah, jadi y kali 3x plus 4 sama dengan 2x min 3. Kita operasikan y kali 3xy. Y kali 4 plus 4y sama dengan 2x min 3. Nah, kita operasikan yang x-nya ke sebelah kiri kan ya teman-teman, yang ada variabel x-nya. Jadi 3x y min 2x dari mana? Dari 2x ya, pindah ruas ke sini. Nah, sama dengan ini yang 4 ya, pindah ke kanan jadi min 4y min 3. Oke, kita lanjut ya. Kita keluarkan si x-nya. Di sini variabel x-nya jadi x dalam kurung 3y min 2 sama dengan min 4y min 3. Nah, karena kita akan mencari x, jadi x sama dengan min 4y min 3 terus dibagi yang ini ya 3y min 2. Nah, jadi f
inverse itu, F inverse Y itu min 4Y min 3, 3Y per 3Y min 2. Oke, kita lanjut saja. Jadi F inverse X itu min 4Y min 3 per 3Y min 2. Dan di sini ada sifat-sifat fungsi inverse ya teman-teman. Nah, inverse dari F inverse itu sama dengan fx ya teman-teman. Nah, yang kedua itu ada F bundaran F inverse X sama dengan identitas X atau X ya. Terus ada yang ketiga itu F inverse bundaran fx sama dengan X juga sama atau identitas X. Nah, yang ketiga itu ada F bundaran G inverse dari F bundaran G. Nah, sama aja atau G inverse bundaran F inverse. Nah, jadi yang keempat itu G inverse dari G bundaran F. Nah, kita sama saja kayak yang atas ya teman-teman. Jadi F inverse bundaran G inverse. Oke, kita lanjut saja ke contoh soal ya, supaya kalian lebih mengerti. Nah, diketahui F inverse sama dengan X plus 1 per 2X dan G inverse sama dengan X min 3. Tentukan Gx. Yang kedua, G bundaran F inverse. Nah, pembahasannya di sini ya teman-teman, nomor 1. Nah, Gx sama dengan inverse dari G inverse X. Jadi G inverse sama dengan X min 3. Nah, kita ubah si G inverse itu dulu misalkan menjadi Y. Jadi Y sama dengan min 3. Y sama dengan X min 3. Nah, lalu kita pindah ruaskan. Jadi X min 3 sama dengan Y. Lalu X sama dengan, kalau kita mencari X sama dengan Y plus 3. Nah, inverse dari G inverse X sama dengan Y plus 3 ya teman-teman. Jadi Gx-nya itu X plus 3 karena inverse dari G inverse itu sama dengan F. Jadi Gx ya, kayak sifat nomor pertama. Oke, kita lanjut, sekarang sudah menghasilkan ke nomor 2. Nah, di sini itu ada G bundaran F inverse, di mana F inverse bundaran G inverse. Nah, kita tulis saja di sini ya. F inverse bundaran G inverse itu menjadi sama dengan F inverse G inverse X. Nah, jadi kita masukkan G inverse-nya ke F inverse ya teman-teman. Nah, jadi F inverse-nya itu tadi berapa? X plus 1 per 2X. Nah, X-nya itu ganti ku sama GX ya, X-nya. Jadi X min 3 plus 1 per 2 kali X. X-nya berapa? X min 3 ya teman-teman. Ini harusnya X min 3, salah tipe. Nah, lalu kita operasikan saja. X min 3 plus 1 jadi X min 2. Lalu per 2 kali X, 2X, dan 2 kali 3 ini harusnya jadi 6 ya teman-teman. Jadi hasilnya itu X min 2 per 2X min 6. Oke, kita lanjut saja ke slide selanjutnya. Di sini ada contoh soal untuk kalian bila mau mengerjakan ya teman-teman. Nah, ada diketahui fx dan gx dan tentukan f bundaran gx dan g bundaran fx. Selamat mengerjakan teman-teman. Nah, mungkin sekian ya video kali ini dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya.